Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Hari ini kita belajar ya. Iya Bu Guru. Ayo sebelum belajar kita berdoa dulu. Ina pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Ya. Yang namanya Ibu panggil hadir gitu ya. Oke. Azahra Silarahma, Hadir Bu. Kila, Hadir. Tina, Hadir Bu. Ola, Hadir. Arka. Oke, sekarang kita nyanyi ya. Kita akan nyanyi Kebunku. Siapa yang bisa? Coba kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya. Di sini Bapak sudah mengambil sebuah tumbuhan. Bisa kalian lihat di tumbuhan ini terdapat berbagai macam bagian dari tumbuhan itu tersebut. Apakah kalian bisa menyebutkannya? Bisa Pak. Ya, coba Rido. Ada daun Pak ya? Ya, ini daun seperti ini ya. Ya. Terus yang lain dok? Selanjutnya itu yang panjang yang tengah itu apa Pak? Batang ya? Oh ya, ini bagian. Nah, ini bagian batangnya yang disebutkan video tadi adalah dari sini sampai bawah sini tempat menempelnya daun. Selain batang dan daun, yang bisa kalian lihat bagian dari tumbuhan ada apa? Tidak tahu? Akar. Oh ya, ini bagian akar. Bagian akar ini letaknya di bawah tanah. Selain daun, batang dan akar, ada bagian apa lagi? Bunga. Buah-buahan? Bukan. Ya, ini adalah bagian bunga seperti yang dikatakan oleh Ayu, bagian bunga. Di sini Bapak akan menjelaskan satu-satu, mulai dari bagian akar, batang, daun, dan bunga. Selain bunga juga ada buah. Yang pertama yaitu akar. Pada bagian akar ini yang tertanam di bawah tanah, dia berfungsi sebagai pengangkut atau penyerap sari sisa makanan di dalam tanah. Akar itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Ini adalah akar serabut. Kalau akar tunggal itu dia ada satu akar yang panjang tersendiri dia. Nah, kalau bagian batang yaitu ini tempat melekatnya daun dan tempat melekatnya ranting serta bunga dan buah. Fungsi dari batang yaitu sebagai pengangkut sari sisa makanan yang berasal dari akar tadi. Selain akar dan batang, ada juga daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat proses terjadinya fotosintesis. Apakah kalian tahu proses fotosintesis? Tidak Pak. Proses fotosintesis itu adalah proses penyerapan cahaya matahari oleh zat klorofil atau zat daun yang ada pada daun yang menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut dan menghasilkan juga oksigen yang bisa kita hirup. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga ini adalah hasil dari fotosintesis dan sisa dari sari makanan yang diangkut atau diserap oleh akar. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini.
Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Pak mau nanya dong. Ya, Alwan. Kok di rumah saya daunnya warna kuning, di sini warna hijau Pak? Itu Ah. pertanyaan saya. Yang itu penyebab dari daun di rumahmu itu warna kuning, yaitu yang pertama dia kekurangan zat hijau daun. Yang kedua faktor yang lebih mempengaruhi yaitu kemungkinan tanaman di rumahmu itu jarang disiram, jadi menyebabkan batang dan daunnya layu sehingga berubah menjadi kekuningan. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih ya Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup Cukup, Pak. Pak. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, Contextual Teaching and Learning atau CTL ini merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan tujuan komponen. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah metode pembelajaran CTL. Nah, yang pertama itu mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Dan yang terakhir, menghadirkan model sebagai contoh belajar atau kita akan menghadirkan media sebagai contoh belajar agar anak lebih mudah memahami materi yang sudah diberikan oleh ibu guru tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.